Alright, hi guys, welcome back to Dava Speaks. Aku Teguh Dava, seorang content creator 23 tahun. Aku ngebahas tentang public speaking dan juga self development. Dan selama kurang lebih 10 menit ke depan, aku bakal sharing sama kamu tentang gimana caranya untuk bisa ngadepin yang namanya quarter life crisis. FYI, umur aku sekarang 23 tahun, jadi baru aja ngalamin quarter life crisis kali ya namanya ya. Langsung aja kita straight to the point. Ngomongin quarter life crisis itu berarti ngalamin satu hal yang lo hadapin, dan lo tuh nggak akan sendirian buat ngadepin itu. Kenapa? Karena gua rasa semua anak muda tuh ngalamin yang namanya quarter life crisis ya. Cuman gimana caranya kita itu cope dengan situasinya, atau mungkin bisa ngatasin situasi-situasi quarter life crisisnya itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau ngomongin quarter life crisis itu ngomongin apa sih? Kalau gue baca-baca di Google ya, quarter life crisis itu adalah fase penentuan jati diri kita. Jadi dimana kita tuh nyari jati diri, gimana caranya kita tuh mau dapetin validasi dari orang lain, kayak gitu-gitu dan sebagainya sih. Which is menurut gue sampai usia sekarang pun semua orang tuh masih butuh ya validasi dari eksternal, masih nyari jati dirinya masing-masing juga. Karena ya nggak bohong, umur 23 kayak gue, otomatis gue masih mencoba banyak banget hal baru yang gue pengen dalam hidup gue. Kayak imajinasi gue tuh masih kemana-mana. Terus kemudian hal yang mau gue coba tuh masih terlalu banyak banget kayak gitu. Sementara waktu gue yang 24 jam ini kadang-kadang nggak cukup aja gitu buat nge-fulfill pencarian jati diri gue sendiri. Nah, quarter life crisis ini cenderung mengarahnya sama kemampuan emotional thinking seorang manusia atau seorang anak muda gitu. Gue pernah baca buku Dale Carnegie yang, bukan Dale Carnegie tapi Daniel Goleman yang judulnya Emotional Intelligence. Terus di sana dikatakan bahwa 99% kegiatan ataupun kelakuan manusia itu dipengaruhi oleh emosionalnya. Jadi wajar banget kalau anak-anak usia 25 ke bawah atau 30 ke bawah gitu masih emosional banget dalam menentukan apapun, dalam mengambil keputusan, masih berapi-api banget kayak gitu, belum ada rasa tenang dalam jiwanya. Karena apa? Karena masih bergejolak banget gitu. Begitu pula dengan quarter life crisis. Nah, tips yang pertama yang lo harus banget dapetin untuk bisa ngadepin quarter life crisis itu adalah lo harus kenalin dulu nih gimana caranya lo berpikir dan gimana cara lo ngerasain sesuatu. Jadi lo harus benar-benar tahu nih, lu mikir deh ketika lu ngerasain, aduh kok gue ngerasa apa yang gue kerjain sehari-hari tuh hampa banget ya. Terus kalau lu udah ngerasa, aduh gue ke depannya mau ngapain ya. Terus lu ngerasa, sebenarnya apa sih yang gue cari dalam hidup ini gitu. Itu tuh mungkin tanda-tanda bahwa lu tuh dalam kondisi yang mengalami quarter life crisis ini gitu. Nah, tips yang pertama tadi tuh, lu benar-benar harus tahu nih, kapan lu ngerasa dalam kondisi quarter life crisis. Dalam peristiwa apa sih? Dalam kegiatan apa sih? Terus dalam pemikiran seperti apa sih yang membuat lu akhirnya merasa bahwa lu dalam kondisi quarter life crisis gitu. Jadi kenalin dulu diri lu tuh kayak gimana gitu. Cara lu berpikir kayak gimana, yang lu rasain tuh apa sekarang gitu. Masih di poin yang pertama, lu harus terima dulu juga perasaannya. Karena ketika lu nerima perasaan itu, lu enjoy dengan perasaan-perasaan yang lu punya tadi, lu bakal lebih gampang banget buat nerapin tips-tips selanjutnya yang gue bakal kasih di video kali ini. Yang nomor 2 itu, yang menurut gue necessary banget lu harus lakukan adalah ketika lu quarter life crisis, jangan sampai lu ngerasa bahwa lu itu ngebandingin diri lu sama orang lain. Kadang-kadang kita juga ngerasa quarter life crisis gara-gara ngebandingin progres kita sama progres orang banyak. Misalnya kayak, oh kok ada ya teman gue umur 23 udah beli mobil, kok ada ya teman gue umur 23 udah bikin impact buat banyak orang, kok ada ya teman gue umur 23 udah punya 10 anak yatim misalnya kayak gitu. Jadi not necessarily you need to benchmark yourself with other people, karena you are in a race against yourself, bukan against other people gitu. Kamu nggak dalam kondisi berjuang untuk melawan orang lain, tapi lu tuh sekarang lagi berjuang buat ngadepin diri lu sendiri gitu, diri lu yang kemarin, diri lu yang masih anak-anak menuju ke diri lu yang dewasa gitu. Jadi percaya banget nih bahwa setiap orang itu tujuan hidupnya beda-beda. Sorry ya kalau agak cempreng-cempreng ataupun aneh gitu suaranya, karena gue lagi batuk banget nih, lagi meradang tenggorokan gue. Jadi gue tetap semangat bikin konten buat kalian semua. Jadi lu nggak usah pernah ngerasa yang namanya quarter life crisis gue lebih buruk daripada orang lain, karena tiap orang itu punya standarnya masing-masing. Ibaratnya Allah itu ngasih rezeki buat lu tuh, atau ngasih cobaan buat lu tuh sesuai dengan kemampuan lu.
Kalau memang Allah itu ngerasa lu cukup buat dapetin pendapatan 50 juta sebulan, ya Allah bakal kasih. Tapi dengan semua beban yang bakal dapetin gitu dengan pendapatan itu. Baik lagi, cobaan juga kayak gitu menurut gue. Kalau lu bisa dapetin cobaan sekian dari Allah, ya maka Allah tuh percaya bahwa lu tuh bisa untuk bisa ngadepin cobaan-cobaan itu gitu. Nah itu tuh udah gue buktiin banget soal dari pendapatan dan juga cobaan-cobaannya itu kayak gitu. Nah masih di tips yang kedua ini, setelah lu nggak ngebandingin diri lu dengan orang lain, coba untuk fokus deh sama diri lu sendiri. Cari tahu kira-kira apa sih yang bakal bikin diri lu tuh bahagia. Kalau gue biasanya dulu self talk gitu ya, waktu pas zaman-zamannya gue lagi questioning banget, lagi nanyain banget. Sebenarnya tuh apa sih yang gue cari dalam dunia gue gitu. Gue tuh kerja ya, dari pagi sampai malam, terus gue bikin konten, terus habis itu gue ngejalanin bisnis gue, terus bikin internship at DavaSpeaks. Tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Terus habis itu gue ngerasa bahwa gue dapetin jawaban ketika gue baru mau tidur waktu itu. Jadi ketika gue baru mau tidur, gue coba untuk ya sambil tidur, sambil merem, sambil mikir gitu ya. Namanya juga masih anak-anak kan, masih banyak pikiran, masih penuh gitu otaknya. Terus gue, ya sampai sekarang juga masih bercoba untuk dewasa sih. Terus gue waktu itu mikir, kayaknya gue menemukan deh. Gue tuh hidup kayaknya emang tujuan utamanya tuh buat bermanfaat buat orang banyak gitu. Gimana caranya gue bisa bermanfaat, gue bisa membuat semua hal yang gue lakukan itu asasnya itu kebermanfaatan. Gue bisa meninggalkan legacy yang pantas. Dan juga gue bisa jadi orang yang memang dikenal sama orang sebagai seseorang yang ngebantu orang banyak kayak gitu. Itu yang akhirnya gue lock sampai sekarang, dari 3 tahun yang lalu. Yang akhirnya bikin gue itu selalu semangat ketika gue udah dalam konteks mau bikin konten. Karena menurut gue salah satu cara untuk bisa bermanfaat di zaman sekarang ya bikin konten kan, kayak gitu. Jadi habis lu fokus, itu tips yang kedua. Tips yang ketiganya nih, lu coba untuk bikin daftar tujuan yang realistis. Nah banyak banget ya dari kita anak-anak muda yang kalau bikin tujuan hidup tuh nggak realistis sama sekali. Jadi ketika lu bikin tujuan hidup, lu tuh nggak mempertimbangkan apakah tujuan itu achievable atau enggak gitu. Ketika lu bikin tujuan hidup, coba untuk bikin dengan metode SMART. Specific, measurable, attainable, reliable, and timeliness. Jadi spesifik, tujuan itu harus spesifik. Misalnya di tahun 2023, gue udah harus bisa bikin impact buat 1 juta orang yang dilihat dari jumlah views gue di YouTube. Misalnya kayak gitu. Itu spesifik, measurable, attainable, realistic, dan juga timeliness. Jadi selama tahun 2023 gitu. Lo intinya bikin satu tujuan yang smart lah. Lo googling aja apa itu smart. Karena bakal kepanjangan kalau gue bahas di video ini. Ketika lo bikin tujuan yang spesifik dan realistis, itu bakal bikin diri lo tuh termotivasi gitu. Contohnya kayak sekarang deh, nih gue taruh di sini nih. Gue bikin tujuan yang selalu gue taruh di semua wallpaper gue. Mau laptop gue, iPad gue, handphone gue yang pertama, handphone gue yang kedua. Semuanya tuh, isinya tuh wallpapernya tuh ngomongin tentang ini gitu. Jadi ngomongin tentang tujuan-tujuan yang memang jelas. Smart ini menurut gue pribadi. Dan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 sejauh ini semua tujuan gue itu tuh udah nge-shift banget. Jadi setiap tahunnya selalu achieve, alhamdulillah. Kenapa? Karena kelihatan tiap gue bangun tidur, gue buka handphone, yang kelihatan tuh wallpaper ini. Setiap gue mau mandi gitu kan biasa main handphone dulu, yang kelihatan ini juga. Setiap gue mau kerja, yang kelihatan di laptop gue ini. Jadi kayak setiap gue main game yang kelihatan di iPad gue ini juga kayak gitu. Jadi selalu kelihatan dimanapun dan kapanpun gue berada. Itu bikin gue termotivasi sih untuk bisa achieve semua target-target hidup yang memang udah gue tetapin sebelumnya. Terus yang keempat nih ya, jangan takut untuk coba hal-hal baru. Karena ketika lo mencoba hal-hal baru, disitulah lo akan berkembang. Ketika lo mencoba hal-hal baru, lo akan belajar bahwa nggak semua hal lo harus achieve. Gue belajar banget nih, gue coba banyak banget hal, gue coba semua olahraga misalnya gitu ya. Mulai dari main bola, badminton, tenis, golf, gue coba. Terus kemudian, apa lagi ya? Ya banyak deh, pokoknya olahraga-olahraga yang digemari banget sama anak-anak udah zaman sekarang. Oh, gym juga gitu ya. Tapi ends up, gue ngerasa bahwa olahraga-olahraga yang gue hadapi semuanya, yang gue lakukan semuanya itu tujuannya tidak lain tidak bukan, itu bukan bikin gue itu punya badan bagus ataupun kelihatan punya lifestyle yang oke. Tapi justru malah bikin gue tuh ngerasa bahwa oh ternyata tujuan akhir dari olahraga itu adalah punya badan yang sehat dan lu bisa beraktivitas normal seperti orang-orang yang produktif lainnya gitu. Jadi percuma gue waktu itu nge-gym, gue bulking sebalking-walkingnya gitu ya, walaupun nggak sempat gede-gede banget juga sih badan gue, tapi lumayan lah ya. Kalau pakai polo tuh udah mulai ngetat gitu, kalau sekarang udah kurus lagi kan, udah mulai ngetat. Tapi ends up gue suka naik asam lambung. Kenapa? Karena makan gue kebanyakan. Gue nggak bisa ngatur pola makan dengan baik gitu. Ya unnecessarily gue harus bisa ngatur semuanya juga kan dalam hidup gue gitu kan. Nggak semua hal bisa lo atur gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa bahwa oh ternyata tujuan gue untuk bisa olahraga adalah untuk bisa punya badan yang sehat, solid, dan bisa bikin gue tuh produktif di hari-hari gue. Terutama pas gue kuliah, S2, pas gue lagi ngantor, pas gue lagi bikin konten, dan juga pas gue lagi running bisnis gue kayak gitu. Terus nyoba hal baru. Misalnya kayak gue main, selain olahraga gue juga nyoba main saksofon ya waktu kemarin. Gue kan main piano basicnya, terus gue main gitar. Oke lah, piano sama gitar gue bisa. Terus gue coba main saksofon, abis itu gue coba main drum. Ternyata drum dan saksofon ini nggak gue banget gitu. Jadi gue merasa bahwa oh ini bukan gue banget. Walaupun gue bisa-bisa aja mainin dua alat musik ini, walaupun nggak jago juga ya. Tapi setelah itu gue merasa bahwa ternyata ini bukan gue banget sih. Mungkin banyak orang yang lebih ahli lah
ngurusin gituan daripada gue. Jadi gue stay sama keyboard gue atau piano gue dan juga gitar gue aja. Gue maksimalin skill gue di situ. Kayak gitu sih. Jadi gue akhirnya ngerasa bahwa nggak semua hal harus gue hadapi dan nggak semua hal harus gue dalemin gitu. Nah, tadi tuh 4 hal cara realistis untuk ngadepin quarter life crisis. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang quarter life crisis itu ya 4 hal itu. Nanti di part 2 gue bakal ngebahas tentang cara happy ngadepin quarter life crisis. Karena quarter life crisis itu nggak selalu juga harus dihadapi dengan realistis, bisa juga dihadapi dengan senyuman. Jadi lu kalau misalkan lagi ngadepin itu sekarang, semoga video ini bermanfaat ya. Dan bisa bantu lu untuk bisa keluar dari zona ini. Karena gue pernah ngalamin itu dan juga ya sampai sekarang juga masih lah mencari jati diri. Dan gue pengen aja bermanfaat buat lo semuanya. So, we'll see you on the next video. Thank you.